Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kesulitan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perjumpaan kita kali ini saya hanya akan bercerita santai teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk kita semua dan menjadi tali silaturahmi untuk kita semua untuk mempererat saling mengenal antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menceritakan mulai awal kelahiran saya dan perjalanan saya berguru mulai dari mengaji dan selainnya. Dan insyaallah video ini akan dibagi dalam beberapa bagian, karena tidak mungkin dalam satu video itu diselesaikan sekaligus, karena bisa memakan waktu berjam-jam teman-teman. Jadi silahkan disimak baik-baik, jadi untuk mengenal saya lebih dalam ya. Insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan saya hanya akan menceritakan apa yang saya ingat, yang tentunya insyaallah banyak yang saya lupakan karena sudah terlalu lama teman-teman. Jadi di sini saya akan bercerita seadanya saja yang saya ingat teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya dilahirkan di satu kampung ya, atau pelosok, yaitu tepatnya di Kalimantan Barat, yaitu di Sungai Pasak ya, di Sungai Pasak, Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Ambawang, tepatnya di Kampung Parit Semarang ya, Desa Pugu kalau nggak salah. Karena waktu itu saya dilahirkan di sana, di tepi sungai, karena rumah saya waktu itu orang tua saya berdiam di tepi sungai teman-teman. Karena pada zaman dulu orang suka berdiam diri di tepi sungai. Jadi yang di pelosok-pelosok itu paling suka berdiam di tepi sungai. Berbeda dengan keadaan yang sekarang. Kalau sekarang rata-rata orang mengejar tepi atau dekat jalan ya. Kalau dulu bukan, yang dikejar adalah dekat sungai. Jadi saya dilahirkan, kira-kira dilahirkan pada tanggal 7 bulan 7 tahun 1977, bertepatan dengan hari Kamis Pon ya. Hari Kamisnya sudah jelas, hari Kamis Pon ba'da asar teman-teman, yaitu waktu asar ya. Waktu asar saya dilahirkan pada hari Kamis Pon.
Pon itu adalah pasaran Jawa, yang bukan Jawa tidak mengenal pon ya. Yaitu di satu kampung namanya Parit Semarang, bisa ditelusuri di sana ya. Jadi kampung kelahiran saya di sana, akan tetapi setelah saya menginjak kira-kira 7 tahunan ya, 7 tahun atau berapa, saya sudah lupa. Jadi saya pindah ke Kampung Korek namanya ya, Kampung Korek, Desa Lingga Selatan teman-teman. Nah, jadi bukan kampung, tapi terkenalnya Korek ya. Padahal masuk Lingga teman-teman. Jadi Desa Lingga, Kampung Sampang Baru, Desa Lingga Selatan ya. Kecamatan Sungai Ambawang juga. Itu beda sungai teman-teman. Kemudian ketika saya masih di Parit Semarang, saya pernah belajar mengaji. Yang pertama tentunya kepada ibu saya, karena saya mulai dari kecil sudah ditinggalkan oleh bapak teman-teman, oleh almarhum bapak saya sudah meninggal ketika saya masih kecil ya. Wallahu a'lam, saya tidak ingat dan saya juga lupa bertanya saya umur berapa tahun ya. Jadi saya belajar ngaji, membaca Al-Quran kepada ibu saya, kemudian pindah kepada salah seorang keluarga yang namanya Sonar ya. Sekarang beliau berdiam diri di Kampung Sengkubang di Mempawah teman-teman. Mempawah itu juga Kalimantan Barat. Namun saya hanya sebentar, beberapa bulan saja, mungkin 1-2 bulan saya pindah ya. Saya pindah karena tidak betah ya. Tidak betah karena beliau memang bukan guru ngaji, akan tetapi inisiatif dari orang tua saya sendiri karena lebih dekat teman-teman. Walaupun ketika itu kalau dibandingkan sekarang, kalau dihitung meteran mungkin ada sekitar 1 kilo atau 2 kilo ya. Itu sudah dibilang dekat teman-teman. Jadi kalau untuk zaman dulu itu sudah dekat teman-teman. Jadi ada lagi yang lebih jauh. Nah, kemudian saya pindah ke yang lebih jauh, namanya Bapak Abdullah. Kenapa disebut Bapak Abdullah? Saya lupa namanya ya. Beliau Allah mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Saya juga tidak tahu sekarang masih hidup atau tidak ya, karena sudah lama, sudah bertahun-tahun saya tidak bertemu dengan beliau. Kenapa disebut Bapak Abdullah? Karena anaknya yang paling tua itu Abdullah. Jadi beliau adalah bapaknya Abdullah. Abdullahnya, beliau juga keluarga saya. Abdullahnya yang mempunyai pondok pesantren terbesar di Ketapang ya, di Ketapang Kalimantan Barat ya. Bisa lihat-lihat ke sana ya, bisa mendatangi beliau. Dan saya juga bukan hanya jarang ya, puluhan tahun tidak berjumpa beliau, bahkan lebih lama dari bapaknya. Jadi kalau dengan Bapak Abdullah saya masih hanya hitungan tahun saya tidak berjumpa teman-teman. Akan tetapi dengan Abdullahnya, dengan Abang Abdullah, saya memanggilnya kakak ya, dengan kakak Abdullah saya udah puluhan tahun tidak pernah berjumpa teman-teman. Karena apabila beliau ke rumah, saya kebetulan tidak ada di rumah. Nah, jadi saya belajar mengaji di sana, dan Bapak Abdullah ini mempunyai beberapa anak ya, entah 6 atau 7 ya, saya sudah lupa. Yang 3 kalau nggak salah itu laki-laki ya, Abdullah yang paling tua, kemudian Wardi, kemudian Syam siapa? Syam ini meninggal ketika masih anak-anak ya, karena masih ibaratkan sekolahan, masih satu kelas dengan saya. Jadi belajar ngaji bersama dengan saya waktu itu teman-teman. Dan yang lainnya perempuan semua. Jadi yang muda-muda perempuan semua, saya sudah lupa. Jadi Bapak Abdullah ini mengajarkan saya ngaji, dan saya sampai
lumayan bisa ya, lumayan bisa. Kemudian beliau mengatakan, "Nak, belajarlah kamu ngaji," katanya. "Nanti kamu nikahi salah satu anak saya," kata beliau ya. "Jadi anak saya akan saya berikan kepadamu nanti setelah kamu dewasa." Itu perkataan beliau, dan saya selalu ingat perkataan beliau. Akan tetapi tidak ada jodoh ya, karena saya setelah itu pindah lagi, teman-teman. Pindah lagi ke kampung yang saya ceritakan tadi, yaitu Kampung Sampang Baru, yaitu beda sungai ya, beda sungai. Dan sejak itu sampai belasan tahun saya tidak pernah bertemu, teman-teman. Kemudian namun saya selalu menyempatkan diri apabila ada di kampung, saya menyempatkan diri pergi ke kampung beliau, teman-teman, walaupun terhitung sangat jauh, karena beliau adalah guru saya yang kedua, yang ketiga. Yang pertama ibu saya, kemudian yang namanya Sonar, kemudian Bapak Abdullah ini, teman-teman. Dan alhamdulillah anak-anaknya termasuk yang kecil-kecil ya, saya yang mengajari, karena kebetulan di rumah beliau lumayan ya, banyak anak-anak mengaji, dan saya yang diwakilkan menjadi wakilnya untuk mengajar mereka ya, oleh beliau. Padahal waktu itu saya masih kecil ya. Akan tetapi dengan izin Allah saya diberi kemudahan untuk belajar, teman-teman. Kemudian saya juga sempat sekolah di pondok pesantren Darun Nasyiin Sungai Pelai, kalau nggak salah, Sungai Pelai ya, yang diasuh oleh Kiai Abdul Syakur, kalau nggak salah begitu, teman-teman. Akan tetapi sangat sebentar, mungkin hanya berjalan 1-2 bulan juga, karena setelah itu saya pindah kampung ke desa Lingga, teman-teman. Kemudian di sana di Kampung Lingga saya meneruskan. Untuk sementara saya masih pasif ya, masih berdiam diri, tidak sekolah, tapi saya mengaji kepada sepupu saya, yaitu Ahmad Syekh namanya ya, Ahmad Syekh. Mengaji kepada beliau, dan saya sampai bisa dan mengajari keponakan sepupu yang ada di situ ya, diberi tugas. Kemudian setelah itu saya pindah mengaji Al-Quran kepada keluarga juga, yaitu Umar Faiz, bukan ya, Bapak Munidah ya, anak-anaknya yang paling tua Munidah, jadi dia disebut Bapak Munidah. Kalau tidak salah nama aslinya Mukadin ya, Kak. Kalau tidak salah, beliau adalah guru saya yang membimbing saya sampai benar bisa, karena di sana juga saya paling lama mengaji Al-Quran, teman-teman. Dan alhamdulillah setiap saya pindah mengaji, tiap pindah belajar, saya pasti dijadikan wakil guru-guru saya, teman-teman. Jadi setiap saya pindah, saya diberi tugas, diberi mandat langsung oleh guru-guru saya supaya saya mengajar atau menggantikan beliau, teman-teman. Jadi anak beliau juga sempat belajar sama saya, walaupun tidak lama, dan juga santri-santri yang lain, karena kebetulan santri beliau banyak, teman-teman. Jadi saya kadang-kadang dijadikan wakil juga. Anaknya kalau tidak salah sekarang ada di Bangah, teman-teman, menikah di sana ya. Bangah itu saya kurang tahu maksudnya kecamatan apa, saya kurang tahu, teman-teman, karena sangat jauh ya, sangat jauh, dan saya jarang sekali ketemu ya dengan anaknya. Teman saya sampai mondok juga jadi teman saya itu. Kemudian dari sana saya pindah setelah ada yang datang dari pondok pesantren ya. Karena beliau sendiri bukan jebolan pesantren, teman-teman, akan tetapi guru ngaji biasa ya. Jadi setelah keponakan istrinya datang,
bukan keponakan istri ya, keponakan beliau sendiri. Jadi keponakannya datang dari pondok pesantren dari Malang ya. Kemudian saya pindah ke sana dan mengaji Al-Quran di sana sampai lama. Teman-teman juga mengaji kitab-kitab kuning teman-teman. Jadi saya belajar di sana lama. Kemudian juga saya belajar kitab kuning di sana dan juga lama ya, sampai bertahun-tahun. Kemudian saya di samping mengaji di situ, saya mengaji di keluarga sebelahnya, yaitu keluarga beliau juga ya, istrinya dengan istrinya saudara, kakak beradik teman-teman. Jadi istri-istrinya kakak beradik. Jadi saya mengaji kitab di situ juga, namanya Munaji teman-teman. Saya memanggilnya abang ya. Kalau Umar Faiz ini saya memanggilnya paman. Nah, jadi saya mengaji di 2 tempat sekaligus teman-teman. Jadi akan tetapi saya bagi waktu ya. Jadi di sini hari apa saya pindah mengaji di situ teman-teman. Artinya melanjutkan ya, bukan berarti bolong di sini, tidak. Akan tapi setelah selesai mengaji di sini, saya melanjutkan mengaji di situ teman-teman. Karena jaraknya lumayan jauh ya. Insya Allah sekitar 700 meter ya, sekitar 700 meter dari rumah guru saya yang pertama ini teman-teman, yaitu dari sekarang Haji Umar Faiz ya, Haji Umar Faiz. Jadi saya di sini tidak berhenti sampai saya pindah ke pesantren ya. Kemudian saya setelah beberapa tahun saya belajar di situ, saya baru pindah ke pondok pesantren. Dan saya sekolahnya di sini, dari rumah saya waktu itu saya sekolahnya di Desa Korek teman-teman, Desa Korek ya. Saya masuk sekolah kalau tidak salah sekitar umur belasan tahun ya, karena pada zaman itu sekolahan itu sangat jarang teman-teman. Dan saya sekolah di sana ya sampai kelas 5 ya, kelas 5. Setelah kelas 5, lulus kelas 5, saya pindah ke pondok pesantren. Di sana saya juga ditugaskan oleh guru-guru saya menjadi wakil guru-guru saya apabila tidak masuk. Jadi yang mengajar di beberapa kelas itu saya teman-teman, apabila ada guru yang tidak masuk ya. Jadi dan juga saya diberi tugas untuk memegang kunci sekolahan. Jadi setiap saya datang, dan harus datang awal teman-teman. Jadi yang membuka kunci sekolahan itu saya teman-teman. Itu di Desa Korek tepatnya ya. Kalau enggak salah nama sekolahnya Mambaul Ulum, sumber ilmu. Saya di sana sekolah, guru-guru saya tentunya banyak. Salah satunya Ustadz Saiful ya, Ustadz Saiful yang sekarang pindah di Desa Purun kecil kalau nggak salah teman-teman. Kemudian Kiai Thohir almarhum, Allah maghfirlahu, beliau guru saya, dan saya juga diberi kepercayaan oleh beliau menjaga tokonya apabila saya ada di sekolah teman-teman. Karena saya waktu itu terkenal jujur ya, padahal enggak teman-teman, hanya terkenal jujur ya, karena pandai menyembunyikan kebohongan ya. Jadi sebenarnya munafik teman-teman. Tapi saya dipercaya sebagai orang jujur. Jadi setiap beliau tidak ada, keluarga beliau tidak ada, ataupun tidak punya waktu untuk menjaga toko, jadi tokonya dipasrahkan ke saya supaya dijaga oleh saya ya. Tapi alhamdulillah selama ini saya tidak pernah mencuri teman-teman, tidak pernah mencuri punya beliau ya. Tidak pernah mencuri punya beliau, dan saya sangat berhati-hati untuk masalah berguru. Dan insya Allah juga selain waktu masih kecil ya, untuk orang lain pun, punya orang lain saya tidak pernah mencuri teman-teman. Karena saya sangat berhati-hati, karena saya meminta kepada Allah agar saya dijauhkan oleh Allah dari 3 perkara teman-teman. Mulai dari kecil, mulai dari anak-anak saya minta dijauhkan oleh Allah
dari 3 perkara. Yang pertama mencuri, kemudian berzina, kemudian mabuk-mabukan teman-teman. Jadi mabuk atau minum-minum keras itu saya sangat meminta kepada Allah agar saya dijauhkan, karena itu adalah sumber dari berbagai dosa besar yang lainnya teman-teman. Jadi itu adalah pokok ya. Nah, kenapa saya meminta itu? Karena saya sudah merasa, walaupun saya waktu itu masih kecil ya, tapi saya sudah merasa bahwa saya tidak akan sanggup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila saya sampai melakukan hal-hal itu teman-teman. Jadi itu ya yang jadi penyebab saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari itu ya. Kalau mencuri, seandainya saya meninggal dalam keadaan mencuri, walaupun saya sudah berhenti, kapan saya mau minta maaf kepada orang yang dipunyai teman-teman, yang mempunyai harta yang saya curi. Jadi itu yang saya pikirkan. Dan saya juga waktu itu masih ingat salah satu wasiat dari guru saya di sekolahan ya, janganlah kamu memakan harta haram, karena apabila harta haram itu sampai menjadi darah katanya, maka kamu akan sulit beribadah. Jadi yang mendorong ketakutan saya untuk untuk memakan barang-barang haram dan melakukan dosa besar ya. Karena pesan satu guru itu, saya sudah lupa nama beliau itu siapa, saya sudah lupa ya, karena sudah puluhan tahun ya. Sudah sekitar 40 tahun ya tidak bertemu dengan saya, karena saya masih kecil waktu itu. Nah, jadi saya takut ya, walaupun saya nakal waktu itu, tapi saya takut ya, urusan dosa besar itu sangat takut. Saya sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari 3 hal tersebut teman-teman. Kalau syirik semuanya sudah tahu, itu sudah pokok ya. Nah, itu sudah finish yang namanya syirik. Jadi yang namanya syirik tinggal kita saja ya. Nah, karena itu bukan hal yang umum teman-teman, bukan hal umum, itu adalah finish ya. Nah, jadi bukan dosa lagi teman-teman. Jadi kalau syirik itu bukan dosa teman-teman, itu finish ya, finish antara Islam dan kekafiran kita teman-teman. Itu adalah finish atau garis akhir ya. Jadi kalau sudah syirik, walaupun kita merasa muslim, masih merasa dalam keadaan Islam, tetapi sebenarnya kita sudah kafir teman-teman. Jadi itu syirik ya. Nah, jadi yang saya pinta kepada Allah supaya saya diselamatkan itu dari dosa-dosa besar teman-teman. Dan saya lanjutkan ya. Mungkin kisah-kisah yang lainnya banyak sekali teman-teman. Jadi ketika itu saya juga hobi main bola dan lain sebagainya. Jadi karena memang anak-anak di zaman dulu hobinya berbeda dengan sekarang. Jadi main berbagai macam mainan ada ya. Tapi tentunya mainan yang kuno-kuno teman-teman. Sekarang sudah tidak ada mainan seperti itu, tidak ada lagi. Kecuali yang bola ya. Kalau bola sampai sekarang alhamdulillah tetap eksis, bahkan bertambah eksis teman-teman. Jadi kalau urusan bola, saya pernah ikut pertandingan di beberapa pertandingan waktu itu ya, dan alhamdulillah sekitar 3 kali saya kalah teman-teman. Sekitar 3 kali saya kalah, dan selebihnya saya menang gitu teman-teman. Kemudian saya ikut lomba puisi, ikut lomba pidato. Saya insya Allah kalau di sekolahan saya saya selalu nomor 1 teman-teman. Bahkan saya pindah ke pesantren juga ya. Akan tetapi kalau berlomba ke luar daerah saya tidak pernah menang. Itu teman-teman. Jadi kalau ada perlombaan di luar saya tidak pernah menang kalau saya ikut. Jadi di situ di sekolahan Mambaul Ulum saya sekolah sampai kelas 5. Setelah tamat kelas 5 saya pindah ke pondok pesantren apa ya, saya lupa. Darul Ulum kalau nggak salah ya, Darul Ulum Al Khalil ya, pondok pesantren
Darul Ulum Al-Khaliliyah kalau nggak salah begitu teman-teman. Saya lupa ya. Saya lupa. Jadi saya pindah ke sana ya dan melanjutkan kelas 6-nya di sana. Nah, dan alhamdulillah saya ikut sekolah ya. Saya sekolah itu mengambil 2 jurusan yaitu agama dengan umum. Jadi ijazah saya 1 ya, tapi NIM saya itu dapat 2, NIM MI dan NIM SD teman-teman. Jadi alhamdulillah semuanya double ya. Ijazah tetap 1, akan tetapi NIM-nya 2. Nah, jadi punya saya itu double teman-teman, karena saya memang mengambil 2 jurusan teman-teman. Mulai dari kecil saya mengambil 2 jurusan. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah ketika itu saya selalu ranking 1 teman-teman, karena memang kecerdasan saya bisa diandalkan waktu itu ya. Jadi apabila ada orang yang berbicara jauh sekali, akan tetapi saya mendengar orang membaca apa, tapi saya mendengar dari kejauhan, saya waktu itu langsung hafal teman-teman dengan izin Allah. Jadi tidak ada yang sulit waktu itu untuk saya teman-teman, karena pelajaran ada belasan pelajaran itu saya mampu menghafal sebelum saya keluar kelas waktu itu. Jadi banyak belasan kitab yang saya hafal waktu itu. Ada belasan kitab yang saya hafal waktu itu ya, waktu saya masih belajar sebelum banyak dosa teman-teman. Kalau sekarang kan sudah dosanya bertumpuk, karena waktu itu masih anak-anak ya, masih tidak memiliki dosa atau hanya sedikit dosa teman-teman, berbeda dengan sekarang ya. Nah, jadi waktu itu sebelum keluar kelas saya memang sudah hafal pelajaran yang diajarkan sekarang. Jadi tiap minggu begitu, tiap hari begitu ya. Jadi sebelum keluar kelas saya sudah hafal pelajaran yang diajarkan hari ini teman-teman. Nah, jadi dan itu tidak saya lupakan. Jadi apabila ada setoran saya sangat mudah, karena selalu saya ingat ya. Jadi misalnya sekarang pelajaran hari Minggu, hari Ahad ya. Jadi untuk Ahad lagi saya hafalkan, jadi saya sambung. Jadi mulai dari awal sampai akhir semuanya saya hafal teman-teman. Jadi tidak pernah sulit kalau ujian ya. Makanya alhamdulillah ketika itu saya selalu mendapat ranking teman-teman, dan selalu mendapat mandat dari guru saya untuk menjadi pengganti guru-guru saya apabila guru-guru saya tidak ada teman-teman. Alhamdulillah. Jadi kemudian saya pindah ke pondok pesantren yang diasuh oleh Al-Mukarram Kiai Haji Hanafi Khalil teman-teman. Ya, pondok pesantren Al-Khaliliyah, tapi Darul Ulum atau apa ya? Insyaallah Darul Ulum teman-teman. Darul Ulum Al-Khaliliyah. Saya sudah lupa. Nah, jadi saya mondok di sana ya 3 tahunan ya. Karena sekolah kelas 6 hanya beberapa bulan saja ya, 2 bulan atau berapa bulan saya langsung naik kelas 1 MTS ya, kelas 1 MTS, dan di sana saya sampai tamat teman-teman, yaitu tepatnya pada tahun 1994 saya pergi ke pondok pesantren yang pertama, yaitu di Desa Pasak, Parit Surabaya, Desa Pasak ya, Sungai Ambawang. Nah, jadi di sana pondok pesantren. Di sana satu kampung ada 3 pesantren teman-teman, yang 2 di seberang pondok saya, kemudian ada di daratnya lagi, di daerah darat ya, orang sana mengenalnya ya begitu. Kemudian ya saya belajar sekitar 3 tahun ya, 3 tahun lebih sedikit. Saya selesai, saya berhenti mondok di sana pada tahun 97 pertengahan. Kemudian saya istirahat 1 tahun baru pindah mondok lagi ya. Dan untuk masalah ilmu hikmah ya, masalah ilmu hikmah, saya mulai dari anak-anak ya sudah belajar ilmu hikmah, terutama kepada orang-orang tua dulu ya. Dan salah satunya ada almarhum Biden namanya ya. Kemudian saya sudah lupa ya. Jadi
guru-guru saya ada Habib Abdullah almarhum, kemudian ada Habib Ahmad almarhum, kemudian itu waktu masih saya anak-anak ya, masih masa-masa sekolah dan ya masa-masa belajar. Ketika itu saya masih masa-masa belajar teman-teman. Jadi saya sudah belajar ilmu hikmah juga ya. Karena hobi saya waktu itu ya, saya senang, keinginan saya waktu itu saya ingin menjadi orang sakti teman-teman. Saya ingin menjadi orang sakti. Jadi di mana saya mendengar ada guru yang mumpuni, pasti saya mendatangi beliau teman-teman. Dan akan tetapi saya sudah lupa ya, satu persatu guru-guru saya itu saya lupa. Sehingga suatu saat saya berhenti teman-teman. Kenapa saya berhenti? Karena waktu itu saya semua catat ya, saya catat. Bahkan ketika saya masih kecil, saya pernah belajar yang namanya sihir ya. Tapi tidak untuk digunakan, hanya belajar, ingin mengetahui rahasia sihir teman-teman. Jadi pernah saya belajar ketika itu ya. Akan tetapi saya tidak pernah menggunakan sampai saya melupakan sama sekali. Karena keinginan saya hanya ingin mengetahui rahasia ya, rahasia ketika itu. Jadi waktu saya masih belajar, masih anak-anak ya, ada puluhan guru yang saya datangi teman-teman. Dan semuanya saya catat di satu buku memori ya, buku memori saya catat di situ. Sampai suatu saat saya entah selesai mondok atau masih di pesantren ya, saya sudah lupa. Saya memindahkan amalan tersebut ke buku yang lain karena di samping buku tersebut sudah usang, tua ya. Kemudian juga tidak muat teman-teman. Ada juga yang sudah rusak. Kemudian saya pindah. Setelah saya pindah, saya kumpulkan lagi, saya susun ulang ya. Saya susun ulang. Kemudian malamnya saya bermimpi. Saya bermimpi mengumpulkan paku, banyak paku yang hampir semuanya pakunya bengkok-bengkok dan belok ya, bengkok ya, dan sebagian juga karat ya. Jadi yang saya kumpulkan ternyata paku seperti itu teman-teman, hanya sedikit paku yang masih baru. Jadi maksudnya yang lurus ya, yang lurus. Jadi yang lain di samping bengkok sudah karatan teman-teman. Jadi sejak itu saya berhenti mengamalkan amalan-amalan tersebut. Karena yang jelas amalan-amalan orang dulu yang saya datangi itu semuanya bersumber dari bantuan jin teman-teman. Hampir semuanya bersumber, kesaktian-kesaktian itu bersumber dari bantuan jin. Jadi keadaan panas, badan kita panas. Jadi banyak sekali ilmu yang saya amalkan. Misalnya ajian ulut putih, ajian macan putih, ajian apalah, banyak sekali ya. Jadi yang saya amalkan amalan kilap ya, kilap atau guntur ya. Itu banyak. Jadi itu memang amalan saya yang namanya guntur seketi itu memang amalan saya ketika masih kecil teman-teman. Dan kalau masalah itu sampai sekarang saya masih hafal walaupun tidak pernah diamalkan selama puluhan tahun ya. Karena memang ada ilmu mungkin ya yang sudah menyatu. Jadi walaupun sudah dibuang, sudah puluhan tahun tidak dibaca, masih selalu diingat teman-teman. Jadi itu perbedaannya. Perbedaan ilmu yang sudah melekat dengan yang tidak ya. Jadi ada yang sudah puluhan tahun saya lupakan, akan tetapi tidak pernah hilang teman-teman. Tapi ilmu-ilmu yang seperti itu panas untuk tubuh kita. Jadi saya pernah bertemu dengan Habib Abdullah namanya, Habib Ahmad ya, Habib Ahmad. Ketika itu saya di pesantren, di pondok pesantren Surabaya tersebut teman-teman, Parit Surabaya ya, bukan Surabaya Jawa Timur, akan tetapi Kalimantan Barat, Parit Surabaya, ada tambahan di depannya Parit teman-teman, yaitu Desa Pasak. Kemudian saya datang bermain ya ke rumah orang ya, karena kalau di pedesaan kan bebas teman-teman, kecuali yang penting ketika belajar pulang belajar ya. Apalagi saya
diberi kebebasan oleh guru saya. Jadi saya pribadi sampai pindah ke pesantren yang lain, alhamdulillah saya selalu diberi kebebasan teman-teman. Wallahu a'lam, saya tidak tahu apa masalahnya, tapi saya pribadi saya diberi kebebasan. Bahkan santri-santri yang mengikuti saya walaupun tidak ikut belajar tetap aman, tidak ada yang kena denda teman, tidak ada yang dihukum ya, tidak ada. Jadi itu saya juga tahu apa penyebabnya. Jadi saya pribadi selalu diberi kebebasan. Jadi waktu itu saya berjalan ke rumah salah satu keluarga ya, dari pondok pesantren sekitar 300 meter kalau nggak salah ya. Jadi masuk, setelah saya ucapkan salam, ternyata di sana ada Habib Ahmad ya, Habib Ahmad dan beberapa keluarga di situ ya. Nah, jadi setelah saya mau duduk, baru masuk dari pintu, kemudian beliau Habib Ahmad mengatakan, "Nah, ini saudara saya," katanya. Ini saudara. Padahal saya tidak pernah mengenal beliau, almarhum. Ini saudara saya. Ilmunya ada di saya, ilmu saya ada di situ, katanya. Sampai diulang-ulang sampai beberapa kali ulangan oleh beliau ya, ucapan beliau diulang-ulang sampai beberapa kali ulangan. Saksikan, katanya, ini adalah saudara saya dari dunia sampai ke akhir. Saya bingung karena memang saya tidak mengenalnya, memang tidak pernah bertemu ya. Jadi setelah saya duduk di dekat beliau, udah salaman, saya duduk di dekat beliau, kemudian beliau meminta saya untuk menuliskan satu doa, teman-teman. Nah, jadi tolong tuliskan doa ini. Saya tidak tahu, Bib, saya bilang. Saya tidak tahu, Bib. Jangan bohong, katanya. Jangan begitu. Saya sudah mengatakan kepada orang ramai ini supaya disaksikan bahwa ilmu saya ada di kamu, ilmu kamu ada di saya. Saya tidak tahu, Bib, saya begitu. Jangan bohong, katanya. Udah catat saja. Tulis saja, katanya. Ya udah, saya tulis. Memang kebetulan saya hafal, teman-teman. Nah, karena hanya kebiasaan saya dari kecil ya, tidak suka apa ya? Tidak suka menunjukkan satu ilmu, teman-teman. Karena ilmu itu bagi saya adalah pribadi ya, pribadi, bukan untuk orang lain, kecuali ada yang butuh, teman-teman, ada yang butuh bantuan. Jadi kalau yang butuh bantuan saya beri. Nah, kalau ini kan yang jadi salah karena dipersaksikan untuk orang ramai, bukan kebutuhan pribadi. Jadi saya bingung. Saya tidak mau menuliskannya ketika itu, akan tetapi dipaksa. Karena dipaksa saya tulis. Kebetulan doa itu sangat panjang, satu lembar. Jadi saya tulisnya sampai berkeringat, teman. Nulisnya sampai berkeringat, saya tulis ya. Setelah selesai ditulis, dipinta, kemudian diangkat begini. Nah, ini katanya, diangkat begini. Ini adalah bukti bahwa ilmunya ada di saya, ilmu saya ada di situ. Jadi saya dengan ini saudara dari dunia sampai ke akhir. Itu perkataan beliau Habib Ahmad Al-Qadri. Mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah ya. Kemudian beliau pernah bertaruh ya di salah satu keluarga. Saya datangnya terlambat ketika itu. Nah, hanya saya mendengar bahwa beliau ada di rumah orang tersebut. Di situ ada sekitar 5 atau berapa orang ya, karena sudah puluhan tahun saya lupa, teman-teman. Karena ini kisah waktu saya di pesantren. Kemudian beliau mengatakan, bertanya ya kepada orang-orang tersebut, termasuk saya mungkin ya. Jadi kenapa orang ini dikatakan hidup, katanya. Itu perkataannya. Saya putus sampai di sini ya, karena ujung-ujungnya saya yang menang, teman-teman. Jadi taruhannya, siapa yang bisa menjawab, katanya, siapa yang mampu menjawab ini, maka uang ini akan saya kasihkan, jam saya kasihkan. Nah, jadi uangnya memang banyak, jutaan ya, jutaan. Kalau punya uang jutaan waktu itu orang kaya, teman-teman. Nah, jadi yang bisa menjawab saya. Jadi akan tetapi bukan satu kali jawab langsung benar, teman-teman. Jadi saya tanyakan, karena nafas itu sudah pasti, katanya, sudah pasti.
karena makan. Itu nggak mesti, karena orang bertapa masih hidup katanya. Karena Allah itu sudah pasti katanya. Jadi ada satu jawaban ya, ada satu jawaban rahasia yang ketika itu tiba-tiba datang ke dalam hati saya setelah saya jawabkan, ternyata betul teman-teman. Itu salah satu guru saya, teman dan sekaligus teman saya, kemudian Habib Abdullah. Kemudian saya juga punya bapak angkat namanya Habib Walad ya, Habib Syekh Al-Walad. Nah, saya dengan beliau dengan saya menjadi juru kunci makam Batu Layang ya, makam keramat Batu Layang setiap 6 bulan sekali. Jadi yang menyaksikan video ini yang di Pontianak ya, insya Allah bisa ingat. Nah, insya Allah bisa ingat saya ya, insya Allah bisa ingat saya. Nah, jadi setiap 6 bulan sekali kalau nggak salah, abah saya termasuk saya mendapat bagian 8 hari kalau nggak salah di sana tuh. Jadi para pengemis-pengemis yang ada di sana, kalau saya yang datang langsung berhamburan lari, awas kena abang katanya. Karena kalau ada saya kan saya larang ya, menjadi kalau ngemis-ngemis biasa nggak apa-apa. Nah, tetapi kadang-kadang kan ada yang jahil langsung merampas teman-teman. Jadi itu saya larang, nggak boleh. Jadi takut kalau saya datang langsung berhamburan mereka lari. Jadi kalau saya meminta amalan kepada abah saya ya, kepada abah angkat saya Habib Syekh Walad ya, Habib Walad, beliau kediamannya dekat di Keraton Pontianak teman-teman, Kampung Dalam lah, dekat di keraton sana. Kalau saya meminta amalan kepada beliau, saya tidak pernah dikasih. Kamu sudah ada katanya, sambil berbicara keras ya. Kamu sudah ada, kamu tidak perlu saya berikan katanya. Kamu tidak perlu saya berikan, kamu sudah ada katanya. Padahal saya nggak tahu ya, nggak tahu. Nah, kalau ilmu yang saya pinta memang semuanya ada teman-teman, alhamdulillah. Jadi saya mulai dari saya kanak-kanak bertemu para dukun yang biasanya ngomongnya tuh tinggi, bicaranya tinggi. Setelah ketemu saya dan ngomong dengan saya, bicara dengan saya, berbincang-bincang dengan saya ya beberapa menit, kemudian beliau rata-rata tunduk teman-teman. Saya juga tidak tahu teman-teman, saya juga tidak tahu. Nah, karena kebiasaan dukun kan ada satu ilmu yang dipromosikan. Ilmu ini, kalau kena ilmu ini bisa begini. Kalau saya kan tidak punya patokan seperti itu ya. Walaupun saya hobi amalan, saya hobi kesaktian mulai dari kecil teman-teman, tapi saya tidak punya patokan itu. Semuanya saya gantungkan kepada Allah. Jadi amalan itu hanya penghibur buat saya ya. Jadi sampai sekarang semua amalan itu hanya hiburan untuk saya. Karena yang menentukan, yang memberi pertolongan semuanya hanya Allah. Jadi yang berguru kepada saya, pesan saya hanya itu. Jangan mengandalkan amalan ya. Jangan pernah mengagung-agungkan satu amalan. Karena amalan itu hanya hiburan bagi kita. Dan media berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, media kita berzikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak digunakan untuk berzikir, berarti manfaatnya kurang teman-teman. Tidak ada manfaatnya ilmu itu, karena ilmu itu hanyalah tambahan ya. Jadi hanya hiburan. Jadi jangan dijadikan amalan pokok, jangan diagul-agulkan. Sesakti apapun pasti akan tembus apabila tidak bergantung kepada Allah. Karena Allahus Somad, Allah itu tempat meminta. Saya punya beberapa kisah dengan orang-orang yang sakti, bukan hanya dukun teman-teman, tapi orang-orang sakti yang kemudian mati mengenaskan setelah berhadapan dengan saya. Bukan bertanding ilmu, tidak teman-teman, tidak. Jadi saya ceritakan saja di sini ya. Saya pernah bertemu dengan satu dukun, saya tidak sebutkan kampungnya ya, desanya. Jadi saya diajak ke rumahnya oleh beliau, karena waktu itu saya bermain ya, dari rumah saya sekitar 3 jam kalau nggak salah. Jadi
di rumah keluarga yang ada di sana. Saya pergi bermain ke sana dan tidak bertemu dengan keluarga. Kebetulan bertemu dengan sang dukun ya. Kalau ini masuk jajaran dukun ya. Nah, jadi setelah sampai ke rumahnya, beliau bercerita kalau siapapun yang sakit kalau berobat ke saya, katanya pasti sembuh. Nah, siapapun yang punya kepentingan kalau minta bantuan saya pasti sembuh, katanya. Jadi ketika itu saya biarkan beliau ngomong ya sepuasnya. Nah, padahal tubuh saya sudah panas, teman-teman. Iya, tubuh saya sudah panas karena saya paling tidak sanggup mendengar ocehan orang yang mengandalkan seperti itu, teman-teman. Jadi akhirnya saya tahan pembicaraannya. Pak, saya bilang begitu, mohon maaf kepada Bapak, kita ini adalah manusia. Manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah. Kita ini mempunyai amalan dan sebagainya, itu hanya mengemis kepada Allah, saya bilang begitu. Orang mengemis tidak mungkin mendapatkan uang, tidak mungkin mendapatkan apa-apa apabila tidak diberikan oleh orang lain, teman-teman. Pak, kata saya, jadi kalau kita mengemis kepada Allah, kemudian tidak Allah berikan kita sesuai yang kita minta, otomatis kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita hanya mengemis kepada Allah, saya bilang begitu, teman-teman. Kita hanya mengemis kepada Allah. Berbicara seperti itu berarti Bapak seakan-akan Bapak itu Tuhan, saya bilang begitu. Seakan-akan Bapak kan sendiri, orang ini akan mati, orang ini akan sembuh. Tidak, kita ini hanya makhluk, kita ini hanya pengemis, saya bilang begitu. Dan saya katakan di sini, Pak, saya bilang begitu, bertemu dengan orang yang setelah pulang mengobati orang malah dianya sendiri yang mati. Kenapa? Karena sombong, saya bilang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, saya bilang begitu ya, saya sampaikan, sombong itu adalah selendangku, adalah pakaianku. Barang siapa yang merebut, yang mengambil pakaianku, maka itu adalah aku. Itu pesan Allah, saya bilang begitu, saya sampaikan begitu. Dan ternyata orang tersebut hanya sekitar 1 bulan lebih ya dari perbincangan saya dengan beliau. Beliau meninggal setelah selesai mengobati orang, teman-teman. Itu di kampung itu ada 2 orang. Jadi ini ya, teman-teman. Jadi kesombongan tidak perlu dipamerkan. Insya Allah nanti panjang lagi ya. Mungkin ya saya selesaikan dulu yang satu deretan di ini ya, karena ini masa-masa saya berhenti dari pondok pesantren yang pertama. Perjalanan saya selama 1 tahun itu saya gunakan untuk tirakat, teman-teman. Jadi selama 1 tahun dari pertengahan tahun 97 sampai tahun 98 ya, saya mengasingkan diri, saya bertirakat, pindah-pindah tempat, teman-teman. Jadi selama 1 tahun, kemudian saya pindah ke Malang, teman-teman. Saya juga punya bapak angkat ya, bapak angkat saya yang lumayan, dikatakan lumayan karena yang namanya di Kalimantan Barat, yang dimanapun yang katanya hebat, tidak ada yang bisa mengungguli beliau, teman-teman. Kesaktiannya. Beliau juga tidak mempan bacok segala macam, tidak mempan, teman-teman. Dan apabila beliau menyimpan sesuatu tidak akan pernah hilang, teman-teman. Jadi kendaraan di dekat rumah beliau, segala macam kendaraan dengan kuncinya tidak pernah hilang. Bahkan apabila ada razia ya dimanapun saja apabila dikatakan anak beliau pasti dilepaskan. Itu luar biasa, teman-teman. Akan tetapi suatu saat emosi kepada saya tanpa saya sendiri sengaja, saya tidak sengaja ya, teman-teman. Waktu itu saya hari Jumat, saya dari Mempawah ya, saya dari Mempawah ketika itu dan berhenti. Saya tidak
menyebut satu nama ini karena insya Allah semuanya kenal teman-teman. Insya Allah semuanya kenal, yang khususnya yang di Kalimantan Barat ya maksudnya. Akan tetapi saya tidak menyebutkan di sini supaya tidak supaya tidak diketahui orang yang jauh maksudnya ya. Karena video ini akan saya masukkan YouTube ya. Jadi ketika itu saya numpang mandi, saya mau numpang mandi di rumah saudara angkat saya teman-teman, karena tujuan saya ketika itu mau Jumatan di Peniraman teman-teman. Jadi di Peniraman ya. Nah, jadi saya waktu sampai ke sana tidak bertemu dengan bapak angkat saya, tidak melihat maksudnya, tidak melihat. Karena saya memang terburu-buru langsung, "Bang, saya mau numpang mandi karena saya mau ngejar Jumatan di Peniram," saya bilang. "Oh iya Ustadz, silahkan," katanya. Nanti setelah keluar mandi, setelah selesai ya maksudnya, setelah selesai dan saya mau berpamitan, ternyata ada bapak angkat saya di situ teman-teman. Ya udah saya salam, "Pak, kapan datang ke sini Pak?" Saya bilang begitu. Karena memang saya tidak mengetahui dari awal. Beliau tidak menjawab apa-apa. Ya udah saya salaman. "Mohon maaf Pak, saya terburu-buru, saya ingin Jumatan ke Peniraman karena waktunya sudah mepet." Saya bilang begitu, karena kebiasaan saya jam 10:30 saya sudah harus berangkat teman-teman. Nah, kalau Jumatan ya. Jadi di belakang saya beliau ngoceh teman-teman. Nah, ngocehnya begini ke saudara angkat saya tuh, ke abang angkat saya. "Saya tidak takut sama Ustadz ini itu, saya tidak takut begini-begini," katanya. "Hanya Ustadz apa-apa," pokoknya banyak ya omelan beliau. Nah, jadi beliau, abang angkat saya itu nelpon kepada saya, "Ustadz, tadi bapak ini ngomongnya begini-begini, tidak takut." Ya udah nggak apa-apa, itu urusan Allah, saya bilangnya kan begitu. Karena saya memang nggak marah ya, nggak marah. Jadi udah, itu urusan Allah. Yang punya salah kan punya salah kepada Allah. Saya bilang yang penting saya nggak salah. Udah, saya bilang begitu. Kalau saya yang salah itu urusan saya berarti. Karena saya yang punya salah kan udah beres kan. Ternyata jarak bertabrakan teman-teman. Jarak beberapa hari beliau nyangkul di belakang rumahnya, ternyata kakinya kena cangkul hampir putus. Padahal lari sebelumnya dibacok orang, bacok sendiri memang nggak pernah luka. Ini seumur hidup nggak pernah luka teman-teman. Tapi ketika ada kata-kata itu langsung luka teman-teman. Lama sembuh, kemudian setelah sembuh tabrakan pakai sepeda motor, tulang-tulangnya patah. Tapi karena beliau orang sakti bisa menyembuhkan diri teman-teman, bisa mengobati diri sendiri sampai sembuh. Kemudian tabrakan lagi. Udah, setelah itu saya putus hubungan, saya tidak pernah mendatangi beliau ya, karena beliau sangat membenci saya. Jadi walaupun saya datang ke kampungnya, saya tidak pernah singgah di rumahnya. Karena beliau sudah memusuhi saya gara-gara itu ya teman-teman. Nah, jadi tabrakan sampai patah lagi. Dan yang terakhir ini beliau tidak bisa mengobati diri sendiri sampai beliau meninggal teman-teman. Sampai bahkan meninggalnya saya mendengar meninggalnya beliau itu sampai borok ya, busuk tubuhnya, badannya busuk sampai meninggal teman-teman. Jadi itu yang saya dengar yang terakhir kali. Ini orang sakti luar biasa di Kalimantan Barat. Saya tidak ceritakan di mana kampungnya, saya tidak ceritakan siapa namanya. Beliau mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Kesalahannya hanya itu teman-teman. Jadi ngomel luar biasa karena merasa tidak dihormati oleh saya. Saya datang tidak menyalami beliau, padahal saya memang betul-betul demi Allah saya tidak melihat beliau ada di situ teman-teman. Jadi yang jadi jengkel, beliau panas gara-gara itu. Jadi saya datang bersalaman dengan abang angkat saya, kemudian saya langsung mandi, dan beliau tidak disalami karena memang saya betul-betul nggak ngelihat, nggak tahu ada di situ. Kemudian marah-marah, ngomel-ngomel di situ teman-teman. Jadi kesaktiannya hampir seketika ya, dengan izin Allah hilang.
Jadi yang terkenal setelah itu terkenalnya hilang. Jadi orang yang berdatangan hilang ya, hilang dengan izin Allah, dengan izin Allah. Kemudian ada satu dukun ya, orang sakti lagi, ini yang wanita. Wanita ya. Ini undangan kemana-mana dan tidak pernah kena razia ini. Tidak pernah kena razia karena memang orangnya punya kemampuan. Tapi yang saya tahu dia hanya berteman dengan jin, teman-teman. Kemudian waktu itu saya kan berdagang jualan kain ya, jualan kain, tapi sedikit Kak, bahwa dagang saya hutangkan ya, bukan kontan, sampai 6 bulan saya hutangkan ya. Jadi pakaian, baju, sarung, kerudung, dan jadi orang itu mengambil kudung sutra ya ke saya waktu itu. Hutangan 6 bulan ya, sampai berbulan-bulan tidak bayar. Saya nggak masalah, bahkan sampai tahunan sekarang ada yang tidak saya tagih, teman-teman. Tapi itu salahnya hanya satu. Jadi kalau ketemu di tetangga, saya diajak ke rumahnya, teman-teman. Akan tetapi setelah saya mendatangi rumahnya, sebelum saya sampai ke rumahnya, beliaunya sudah pergi. Dan ini kejadiannya beberapa kali. Ini orang sakti ya, orang sakti. Bukan hanya dukun, teman-teman, tapi orang sakti. Jadi udah saya ikhlas ya, karena Allah, tidak apa-apa. Akan masalah nggak bayarnya nggak masalah buat saya. Akan tetapi kalau ini terus terang saya panas hati ya, hati saya panas. Kenapa? Karena saya yang jelas karena saya bukan orang sabar begitu, teman-teman. Karena saya selalu ditipu. Saya disuruh datang ke rumahnya, setelah saya datang ternyata selalu ditinggalkan. Yang bikin panas saya itu, kalau masalah punya hutang ke saya selalu ikhlas ya, ikhlas, nggak masalah. Bahkan kalau punya hutang ke saya kemudian meninggal dalam keadaan punya hutang ke saya, ikhlaskan karena Allah, orang itu tidak punya hutang kepada saya. Itu dianggap sedekah dari saya, bukan sebagai hutang, teman-teman. Jadi itu ya kalau saya. Akan tetapi untuk satu orang ini saya manas, teman-teman, panas ya, hati ini panas. Karena beberapa kali saya ditipu, disuruh datang ke rumahnya, diajak ke rumahnya, setelah saya mau sampai ke rumah jadi tinggal, teman-teman. Dan beliau tidak menulis sama sekali, setelah meninggalkan rumahnya tidak menulis sama sekali. Ya udah, saya balik. Jadi itu beberapa kali. Dan akhirnya beliau mati mengenaskan ketika nyebrang dari Parit ya. Kalau di Kalimantan Parit kan namanya. Nah, jadi di sana kan ada titian ya, titian. Nah, setelah titian itu diinjak ujungnya, ternyata ujung titinya itu, waalaikumsalam, ujung titinya itu langsung bangun dan nombak arah leher tenggorokan ya, teman-teman. Dan sampai parah ya. Dan itu menjadi bekal kematiannya, teman-teman. Menjadi bekal kematiannya. Jadi itu, teman-teman, salah satu orang-orang yang sakti. Padahal saya tidak mempunyai kesaktian. Saya tidak suka mengamalkan kesaktian yang aneh-aneh, teman-teman. Saya hanya membaca, mulai dari dulu amalan saya sholawat, teman-teman. Sholawat itu yang istiqomah ya, istiqomahnya ya, yang ada di dalam syariat, yang dianjurkan dalam syariat itu yang saya istiqomahkan, teman-teman, walaupun tidak banyak ya. Jadi bukan kesaktian. Saya kesaktian, amalan itu hanya tambahan, adalah sarana kita berdoa kepada Allah dan berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apabila ada yang lebih baik, kenapa tidak, teman-teman? Jadi ambil yang lebih baik tuh, karena kuncinya ada di zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada kesaktian. Yang sekarang serba terbalik. Kesaktian yang diajarkan dukun-dukun malah itu lebih diutamakan daripada yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang anjurkan malah ditinggalkan, tetapi apabila ada dukun yang menganjurkan malah diagung-agungkan, teman-teman. Ini terbalik, teman-teman. Ini kisah saya ya, perjalanan saya berguru ya.
salah satu guru saya. Di sini ada puluhan guru yang tidak bisa saya sebutkan ya, karena memang betul-betul lupa namanya dan juga sudah lupa kisahnya teman-teman. Jadi ini saya cukupkan saja di sini, dan insya Allah nanti saya buatkan bagian kedua ya. Saya buatkan bagian kedua karena ini sudah tidak memungkinkan teman-teman. Waktunya tidak memungkinkan, sudah terlalu panjang ya. Jadi saya mohon maaf apabila ada salah kata ya, salah kata dan kekurangan dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Inilah saya yang sebenarnya teman-teman. Inilah saya yang sebenarnya, bukan orang baik ya. Dan saya mulai dulu tidak pernah mengajak orang untuk ikut saya ya. Jadi tidak pernah mengajak orang supaya mengikuti jejak saya, tidak pernah. Karena saya sadar saya bukanlah orang baik, dan yang saya pikirkan adalah hisab di hari kiamat nanti. Jadi kalau seandainya ada orang yang ikut saya, kemudian saya salah menurut syariat, dan bagaimana jawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya pikirkan teman-teman. Jadi saya tidak pernah mengajak orang lain untuk mengikuti jejak saya apapun itu. Jadi kalau saya mengajarkan, memberitahu satu ilmu, udah saya ajarkan saya, dan saya tidak mengharuskan orang tersebut mengikuti jejak saya. Walaupun sebagian orang mengatakan begini, saya tidak peduli, la ubali, saya tidak peduli perkataan mereka. Yang saya pedulikan adalah diri saya, pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Itu yang saya pikirkan teman-teman. Dan kalau teman-teman saudara-saudara sekalian mau mengikuti jejak yang baik, silakan. Jadi ikut siapa saja, yang penting sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Saya tidak merasa keberatan, Jadi ini ya, saya di samping belajar Al-Quran dari kecil ini ya, saya belajar juga ilmu hikmah kesaktian ya. Untuk zaman sekarang, untuk zaman dulu kesaktian, masih kesaktian sampai saya buang. Akan tetapi di samping itu saya juga belajar ilmu hikmah teman-teman. Guru saya banyak, dan saya juga belajar ilmu torekat ya. Jadi ilmu torekat, wirid, zikir ya. Jadi itu amalan saya ketika itu teman-teman. Dan nanti saya sambung di bagian kedua ya, insya Allah guru-guru saya yang lain saya sambung, termasuk guru-guru hikmah dan guru-guru torekat, nanti ada tempatnya masing-masing teman-teman. Ini perjalanan kecil saya sampai saya mondok ya di pondok pesantren yang pertama, sampai tamat di sekolahan SMP atau tsanawiyah teman-teman, yang nantinya saya melanjutkan ke Malang teman-teman. Dan yang sisanya insya Allah nanti saya jelaskan di bagian kedua teman-teman. Jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.